Baik, selamat siang kepada seluruh rakyat bangsa Papua yang berada di pesisir pantai, yang berada di pegunungan Papua, yang berada di hutan rimba, dan juga yang berada di pulau-pulau yang berada di dataran rendah. Kami dengan penuh rasa hormat sekali lagi kami berterima kasih dan menyampaikan banyak terima kasih kepada Anda sekalian yang telah melaksanakan dan memperingati HUT kemerdekaan negara bangsa Papua yang ke-49. Dan juga kami menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung-pendukung perjuangan bangsa Papua yang berada di seluruh dunia, yang dimana dengan konsisten terus menyuarakan dan mendukung perjuangan bangsa Papua dari sisi hak asasi manusia, dari sisi demokrasi, keadilan, untuk secara bersama-sama menentukan masa depan bangsa Papua. Dan kami juga tidak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada semua kawan-kawan pro demokrasi Indonesia dan juga Front Rakyat Indonesia untuk Free West Papua yang terus bisa melihat masalah Papua adalah masalah yang harus diselesaikan demi menyelamatkan rakyat Papua daripada penjajahan kolonialis dan kapitalis, dan juga bagaimana dengan menolong rakyat Papua, mendukung rakyat Papua untuk merdeka dan berdaulat adalah memperbaiki nama baik Indonesia di mata internasional, dan juga memperbaiki nama baik Indonesia untuk menentukan masa depan Indonesia yang lebih demokratis. Pada kesempatan ini, atas nama rakyat Papua, izinkan kami sebagai Ketua Organisasi Induk Perjuangan Bangsa Papua atau Ketua OPM untuk menyampaikan kritik yang tegas terhadap pemerintah Jakarta yang dimana sedang mencoba memberikan secara sepihak menekan rakyat Papua untuk harus menerima pemberlakuan otonomi khusus jilid kedua, di mana asumsi dan juga proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah Jakarta. Kami sebagai organisasi Papua Merdeka, kami melihat ada sesuatu yang mesti harus dibicarakan bersama-sama antara rakyat Papua dan juga antara pemerintah daerah yang merepresentatifkan pemerintah Jakarta di Papua, dan juga antara pemerintah Jakarta dan juga antara kelompok-kelompok yang sedang memperjuangkan nasib rakyat bangsa Papua. Karena seperti organisasi Papua Merdeka yang sudah berjuang dan melawan kolonialisme dan kapitalisme di tanah Papua yang sekarang sudah mencapai 58 tahun, kami sangat mengerti. Kami berjuang karena ada sebuah dasar ideologi dan juga ada sebuah keyakinan dan kepercayaan antara kami rakyat Papua untuk menentukan nasib bangsa Papua sesuai dengan kehendak rakyat Papua tanpa ditekan oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kami kembali ke konteks pemberlakuan otonomi khusus yang sudah dilakukan dalam tahapan pertama dari 2001 sampai dengan 2021, dan dalam masa yang sedikit lagi berakhir, kami mulai melihat ada sebuah proses yang sedang terjadi oleh pemerintah Jakarta yang mencoba untuk memecah belahkan kekuatan Komprador Indonesia sendiri di Papua. Sudah mulai mencoba mengambil beberapa representatif di parlemen tanpa melakukan konsultasi terhadap instansi atau beberapa pemimpin-pemimpin yang lain seperti DPRP, MRP, dan juga Gubernur Papua. Yang lebih parah lagi, kami tidak melihat sebuah inisiatif yang baik dari pemerintah Jakarta untuk bisa membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua secara komprehensif, untuk bagaimana rakyat Papua bisa menentukan pilihannya yang tepat dan baik bagi masa depan rakyat Papua. Ini masalah yang sedang terjadi yang kami lihat. Untuk itu, bersama ini kami organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat ingin menyampaikan kepada pemerintah Joko Widodo untuk harus berpikir secara komprehensif,
harus berpikir secara demokrasi, harus berpikir secara transparansi dalam melihat masalah Papua. Pemerintah Jakarta tidak bisa melakukan atau membentuk pansus, yaitu hanya mengambil 1-2 orang dari DPD RI dan juga Mendagri untuk membentuk sebuah kebijakan untuk masa depan bangsa Papua tanpa melibatkan semua elemen rakyat bangsa Papua, termasuk kami organisasi Papua Merdeka dan juga faksi-faksi organisasi yang memperjuangkan hak rakyat Papua dari dulu sampai saat ini. Kami melihat ada kebijakan Jakarta yang mencoba untuk memecah belahkan kekuatan pemerintah sendiri di Papua dan juga mencoba untuk membuat sesuatu, memberikan tekanan tanpa memberikan opsi dan membuka ruang demokrasi bagi rakyat Papua. Untuk itu sekali lagi kami tegaskan kepada Philip Wamafma sebagai ketua pansus dan juga Freddy Numberi yang ada di sana sebagai salah satu senior orang Papua yang dipakai oleh Jakarta, dan juga Yoris Raweai, Anda bertiga harus berpikir baik-baik. Ada juga orang Papua selain Anda yang ada dalam tim yang sedang Anda bentuk pansus untuk menentukan nasib bangsa Papua. Anda tidak merepresentatifkan kami semua. Anda tidak merepresentatifkan semua alam Papua. Anda tidak merepresentatifkan semua apa yang ada di Papua. Bagaimana Anda bisa sendiri pergi duduk di Jakarta untuk menentukan nasib kami? Anda sedang mengulangi sebuah proses yang salah pernah terjadi pada PPRA 69. Kami meminta dengan tegas, Organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami meminta dengan tegas untuk Philip Wamafma, Yoris Raweai, dan Freddy Numberi untuk stop melakukan manuver-manuver ke Jakarta untuk melanjutkan spesial otonomi tanpa melakukan koordinasi yang komprehensif terhadap seluruh rakyat bangsa Papua. Anda tidak punya hak berbicara atas nama kami. Anda tidak punya hak untuk berbicara atas nama seluruh rakyat bangsa Papua. Yang harus Anda nyatakan kepada Jakarta adalah, nyatakan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Kabinet Pemerintah Indonesia bahwa membuka ruang demokrasi kepada rakyat Papua untuk menentukan pilihannya. Apakah rakyat Papua mau meminta melanjutkan spesial otonomi atau rakyat Papua ada pilihan lain. Kalau rakyat Papua memiliki sebuah pilihan lain untuk menentukan nasibnya sendiri, Anda tidak bisa melakukan penetrasi, tekanan-tekanan yang dimana membungkam ruang demokrasi bagi rakyat Papua. Itu hal yang dimana harus dimengerti dan dicatat oleh pemerintah Jakarta, karena kami melihat bahwa dalam hal ini pemerintah Jakarta sedang mendesain sebuah konflik yang berkepanjangan di Papua. Hal yang kedua, Indonesia masih memiliki utang yang besar terhadap rakyat Papua. Sejarah integrasi Indonesia masuk ke West Papua itu sejarah yang belum selesai. Papua sudah dideklarasikan kemerdekaannya berdasarkan resolusi UMM 1514. Pemerintah Belanda telah memberikan sebuah embrio yang kuat terhadap negara bangsa Papua, dan bangsa Papua dengan penuh kesadaran telah melahirkan sebuah manifesto negaranya dengan deklarasi 1 Juli 71 yang telah dirayakan oleh seluruh rakyat bangsa Papua kemarin. Integrasi Indonesia terhadap bangsa Papua yang dilakukan dari 1 Mei 1963 adalah cacat hukum. Karena New York Agreement lahir setelah resolusi umum 1514 yang dilahirkan oleh United Nations pada tanggal 14 Desember 65. Maka itu New York Agreement yang dimana dilakukan antara pemerintah Indonesia, Belanda dan Amerika tanpa melibatkan orang Papua, semua adalah fail. Semuanya adalah ilegal yang terjadi di bangsa Papua. Maka itu kontrakarya 7 April 67 dan juga pelaksanaan PPRA 69 itu semua dilakukan di luar daripada prosedur yang demokratik. Maka itu untuk menentukan nasib bangsa Papua, yang kami lihat setelah Indonesia ada di Papua, pemberlakuan otonomi khusus dalam prosesnya, dalam input proses maupun juga dalam keputusan-keputusan itu tidak pernah melibatkan orang Papua. Di sini kesalahan Indonesia. Yang ketiga, Indonesia punya masalah di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Anda sudah menyatakan, Anda sudah admit, Anda sudah realize di United Nations Human Rights Council bahwa Anda mengatakan bahwa Anda akan menerima fact finding mission atau tim pencari fakta. Kunjungan dari Human Rights ini belum tiba sampai di Papua dari PBB. Masalah-masalah ini harus ada pihak ketiga ke Papua melihat masalah ini secara komprehensif, dan setelah itu kami bisa menuju kepada sebuah proses keputusan yang dimana Anda melakukan. Jadi spesial otonomi saat ini dimana mau ditekan dan diberikan kepada rakyat Papua, semua harus stop dulu. Indonesia membuka diri, rakyat Papua tenang membuka diri, dan juga kami mengundang pihak internasional masuk melakukan sebuah tim untuk mencari fakta di Papua. Sebetulnya ada masalah apa di Papua sampai setiap hari TPN tetap bisa menembak TNI, sampai setiap hari bisa ada pembantaian, pembunuhan, pencurian. Ada masalah apa? Ini harus ada pihak ketiga yang datang dari internasional untuk melihat masalah di Papua. Kami yakin bahwa Jakarta sendiri tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikan masalah Papua. Buktinya apa? Kasus Biak berdarah, Paniai berdarah, kasus Wamena berdarah, kasus Abe Pura berdarah, belum pernah selesaikan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia tidak mampu untuk menyelesaikan semua kasus-kasus ini. Rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia dan rakyat Papua membutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan semua konflik politik yang terjadi di bangsa Papua. Pemerintah Indonesia sudah terkesan tidak mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di bangsa Papua. Untuk itu Presiden Joko Widodo dan kabinet Anda harus mengerti bahwa Anda harus menyelesaikan masalah Papua di tingkat internasional atau melibatkan pihak internasional untuk menyelesaikan masalah Papua. Anda sendiri sudah tidak mampu untuk menyelesaikan masalah Papua. Pesan terakhir kepada rakyat Papua. Jakarta mereka tahu kelemahan seluruh rakyat Papua, khususnya anggota-anggota DPR, MRP, gubernur dan segala macam. Jakarta tahu bahwa Anda rakus uang. Untuk itu keputusan pertama yang dilakukan oleh Pansus dan Mendagri, mereka mau meluncurkan uang. Ketika uang jalan, mereka akan menutup semua kebijakan-kebijakan yang positif untuk Anda lakukan. Untuk itu kami minta dengan hormat, ketika Anda menerima uang dan Anda melanjutkan pemberlakuan otonomi khusus bagi rakyat Papua, Anda akan tetap menjaga kolonialisme di Papua, akan tetap memicu konflik antara kami orang Papua dan juga antara Anda dan Jakarta. Untuk itu mulai saat ini, stop menerima setiap kebijakan untuk melanjutkan otonomi khusus, entah itu kebijakan dan pemberlakuan uang, pemberlakuan undang-undang otonomi khusus, kebijakan yang lain-lain. Mulai kali ini semua stop dan kita duduk bicara bersama-sama. Rakyat Papua harus percaya diri bahwa kami memiliki sejarah. Kami adalah sebuah bangsa. Kami mempunyai harga diri. Kami mempunyai martabat yang harus dihargai oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia, termasuk kolonial Indonesia. Uang, pembangunan dan segala macam tidak akan pernah mengubah nasib kita. Akan tetap menjajah kita systematically. Mereka akan membunuh kita secara diam-diam dan mereka akan menghabiskan seluruh rakyat Papua sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali Murtopo, bahwa dia tidak memerlukan manusia Papua di bumi Papua, tapi yang dia perlukan adalah hasil bumi. Ini akan terjadi. Ini merupakan impian Indonesia. Ini merupakan strategi Indonesia. Ini merupakan konstitusi Indonesia bagaimana untuk membunuh semua orang Papua. Mulai saat ini rakyat Papua harus kuat. Semua organisasi politik, organisasi perjuangan bangsa Papua harus semua kuat. Kami meminta kepada Jakarta untuk Jakarta melibatkan pihak internasional, duduk bersama rakyat Papua dan menyelesaikan semua kasus politik yang terjadi di tanah Papua. Atas perhatiannya, kami sampaikan banyak terima kasih.